Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang boleh menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Dan mari kita mengawali hari dengan membekali diri melalui firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita senantiasa dituntun oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Kristus Sang Firman kehidupan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam keseharian kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 3 sampai yang ke-4 dengan tema gajah di pelupuk mata. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Terpujilah nama Tuhan. Gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di seberang lautan nampak. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti familiar dengan peribahasa tersebut. Ya, peribahasa itu hendak menunjukkan kecenderungan kita yang mudah melihat kesalahan atau kekurangan orang lain, bahkan menghakimi orang lain, tapi kita kesulitan atau bahkan tidak pernah sadar bahwa kita punya kekurangan dan bahkan telah melakukan kesalahan. Betapa menjengkelkan kalau kita berelasi dengan orang seperti demikian, sebab di matanya apa yang kita lakukan sebaik apapun itu, pasti ada yang salah, pasti ada yang kurang. Dan tak jarang akhirnya kita merasa terganggu dengan adanya orang-orang seperti itu. Yesus di dalam pelayanannya seringkali berjumpa dengan orang-orang seperti demikian. Mereka yang tidak suka dengan Yesus berusaha mencari-cari kesalahan Yesus, bahkan tak jarang menjebak Yesus dengan situasi atau pertanyaan yang kompleks agar mereka punya alasan untuk mempersalahkan Yesus. Ketika di hadapan orang banyak dalam rangkaian khotbah di atas bukit, Yesus mengingatkan perihal kecenderungan tersebut. Bahkan di ayat yang kelima, Yesus menyebut mereka yang suka menghakimi orang lain tanpa peduli dirinya sendiri bisa salah dengan julukan munafik atau bermuka dua. Merujuk pada perkataan Yesus, kita bisa belajar. Yang pertama, jangan mudah menilai atau menghakimi hidup orang lain, karena bisa jadi penilaian kita salah dan merugikan orang lain. Yang kedua, agar tidak menjadi orang yang munafik atau bermuka dua, belajarlah untuk mawas diri dan menyadari kekurangan yang dimiliki. Dan yang ketiga, hiduplah dalam pertobatan dan milikilah cara pandang yang positif. Kalaupun kita sudah hidup benar, tapi tidak lantas membuat kita berhak menghakimi hidup orang lain. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita bisa jadi korban penghakiman yang dilakukan orang lain terhadap kita. Tapi kita pun bisa menjadi pelaku yang menghakimi orang lain. Ketika kita menjadi korban, belajarlah untuk tidak marah terhadap orang yang memang sengaja membuat kita marah. Tetaplah melakukan kebaikan meski orang lain menjadi batu sandungan bagi kita. Sebaliknya, kalau kita yang menjadi pelaku yang suka menghakimi orang lain, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami diingatkan untuk mengevaluasi diri kami, dan kami diingatkan bahwa kami tidak punya hak untuk menilai dan menghakimi kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, mampukanlah kami untuk hidup dalam pertobatan, mampukanlah kami untuk membatasi diri kami bukan sebagai penghakim ataupun penghukum bagi orang lain, tapi mampukanlah kami untuk memiliki cara yang pandang yang positif terhadap orang lain. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, mereka yang sedang berjuang di tengah kondisi sakit yang diderita, mereka yang berupaya untuk
berpulih melalui pengobatan dan hal-hal yang diupayakan. Tuhan, dalam kelemahan tubuh mereka, dalam rasa sakit yang mereka alami, Tuhan tetap nyatakan kasih-Mu, Engkau teguhkan iman mereka, Engkau kuatkan mereka, sehingga di tengah sakit dan perjuangan iman mereka, Tuhan sendirilah yang akan menyatakan kasih, yang menopang, yang menghibur, yang menguatkan, sehingga saudara-saudara kami ini tetap berani untuk melanjutkan kehidupan. Berkatilah juga anggota keluarga dan orang-orang dekat yang ada di sekitar mereka sebagai perantara kasih Tuhan. Berikan juga kesabaran, kesehatan, kekuatan bagi segenap keluarga dan orang-orang terdekat yang merawat, menemani, dan mendampingi, sehingga di tengah situasi ini karya Tuhan dinyatakan bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam kondisi sakitnya. Ya Bapa, kami siap untuk memulai hari ini menjalani seluruh aktivitas kami. Oleh sebab itu kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kehidupan kami pribadi, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang akan kami kerjakan dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetap semangat, tetap sukacita, dan biarlah hidup kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.